Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8B kelompok 1 akan menyampaikan materi yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami juga ada daftar isinya untuk urutan materi, yaitu berdirinya Budi Utomo yang berisikan A. Tujuan Trikoro Darmo, B. Tahun 1926 Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Selanjutnya Panitia Kongres Pemuda, teks Sumpah Pemuda, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda, dan yang terakhir, simbol-simbol negara. Oke, kita lanjut untuk pembahasan materinya yang akan disampaikan oleh teman-teman. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculannya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta tahun 1915, merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Jong Sumateranen Bon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumateranen Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Tujuan Trikoro Darmo yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budayanya. Tahun 1926, Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasannya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres Pemuda II dihadiri oleh para wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bon, Jong Islamiten Bon, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwe Tiam Hong, John Lau John, Hok Oi Kai Siang, dan Joy Dijen Kui. Panitia Kongres Pemuda. Ketua Sugondo Jojo Puspito atau PPPI. Wali Ketua R. M. Joko Marsaid atau Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin atau Jong Sumateranen Bon. Bendahara Amil Sadrifuddin Jong Batak Bon. Pembantu 1 Johan Muhammad Jai Jong Islamiten Bon. Pembantu 2 R. Kaja Songkana Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk Jong Celebes. Pembantu 4 Johannes Leimena Jong Ambon. Pembantu 5 Rohjani Soed Pemuda Kaum Betawi.
Sumpah Pemuda adalah suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki 1. Potensi. Memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Kedua, tanggung jawab. Muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Ketiga, hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Kelima, aktualisasi diri. Ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Keenam, cita-cita. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Nilai-nilai pada Sumpah Pemuda: cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SA, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh saat itu. Insinyur Soekarno pada waktu itu berusia 26 tahun. Tahun 1927, PNI membentuk Badan Koordinasi untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat jadi PPPKI. Tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja,
Maskun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Wage Rudolf Supratman. Ketika penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesiske Hubhuis, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Hingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Hairil Anwar adalah angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Hairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Walter Monginsidi. Banyak perlawanan terhadap penjajah dipimpin olehnya. Tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar, kemudian dipenjara dan kakinya dirantai. Tanggal 17 Oktober 1948, bersama Abdullah Hadade, H.M. Yosef, dan Lewang Daeng Matari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan militer sejak kecil, bergabung dengan HIS dan Pasar, melanjutkan Mulo di Malang, kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali, Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Planning for Reserve Offizieren atau KORO, Magelang, dan pendidikan artileri, Malang. Simbol-simbol negara. A. Bendera negara merah putih. B. Bahasa Indonesia. C. Lambang negara Garuda Pancasila. D. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Mencari bunga hingga ke hutan, mau beraksi tapi tidak kuat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga materi ini bermanfaat.